Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang puasa menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali rahimahullah, as-salisu al-imsaku an isali syai'in ilal jawbi amdan ma dzikri saumi fayabsudu saumu bil akli wasyurbi wasu'uti wal haqnah atau wal hiqnah wala yabsudu bil pasdi wal hijamah wal iktihal wa idkhalil maili bil udhun wal ihlil illa ayaqtura bihi ma yablughul muthanah wa ma yasilu bi ghairi qasdin min ghubarit tariqi au dhubabatin tasbiku ila jawfihi au ma yasbiku ila jawfihi fil madmadati fala yaqturu illa idza balagha fil madmadati fayaqturu li'annahu muqassirun wa huwa alladhi aradna bi qaulina amdan. Wa amma dzikru sawbi farad nabihi al-ihtiraj anin nasiyyi fa innahu la yuftiru. Amma man akala amidan fi tarafain nahari thumma dhahara lahu annahu akala naharon bitahqiq fa alaihi al-qada wa in baqiya ala hukmi dhannihi wa in baqiya ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi fala qada alaihi wa la yanbaghi ay yaqula fi tarafain nahari illa binadrin wajtihadin. Kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang sedang melaksanakan puasa yang ketiga adalah menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam perut secara sengaja dan sadar bahwa dia sedang melaksanakan puasa. Karena itu puasa seorang menjadi batal karena makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam hidung dan memasukkan sesuatu ke dalam lubang anus. Namun tidaklah batal dengan dibetik, dibekam, dicelak dan memasukkan sesuatu ke dalam telinga atau saluran kencing, kecuali sesuatu yang dimasukkan itu berupa cairan dan cairan tersebut masuk hingga ke lambung atau ke bagian dalam. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali berbeda pendapat dengan umumnya para fuqaha, para ahli fikih. Umumnya ahli fikih membatalkan bekam atau memasukkan sesuatu ke dalam telinga, baik itu berupa cairan, telinga atau lubang-lubang yang lain ya, lubang-lubang dalam tubuh yang lain, baik itu berupa cairan atau bukan. Kalau Ghazali mengatakan tadi tidak batal dibekam, dicelak dan memasukkan sesuatu ke dalam telinga atau saluran kencing ya, kecuali yang dimasukkan itu berupa cairan dan cairan tersebut masuk hingga ke bagian dalam tubuh kita. Demikian halnya tidak merusak puasa, artinya tidak membatalkan puasa ya. Layap sudu itu tidak, maksudnya tidak membatalkan puasa apabila ada debu jalanan atau lalat yang masuk ke dalam perut tanpa disengaja, atau air yang masuk ke dalam perut pada saat berkumur. Air kumur tersebut tidak membatalkan puasa kecuali berkumurnya dilakukan secara berlebihan. Yang menyebabkan puasanya batal karena dianggap muqassir. Muqassir itu ceroboh ya. Yang menyebabkan puasanya batal karena dianggap muqassir, karena dianggap ceroboh atau lalai.
Kata Imam Ghazali, itulah yang kami maksud dengan istilah amdan, disengaja. Adapun yang dimaksud sadar ya akan puasa yang sedang dijalani adalah tadi disebut dikru ya, ma'adzikris saumi, serta sadar bahwa dirinya sedang melaksanakan puasa. Berarti mengecualikan yang tidak sadar dan tidak sengaja, yang tidak sengaja. Adapun yang dimaksud dzikr sadar akan puasa yang sedang dijalani adalah pengecualian bagi orang yang lupa ya, nasi lupa. Sehingga seorang yang lupa melakukan hal yang membatalkan, sehingga seorang yang lupa melakukan hal yang membatalkan, misalnya makan, minum, dan sebagainya, maka puasanya tidak batal. Adapun orang yang sengaja makan pada awal atau ujung siang, awal dan ujung siang itu menjelang maghrib dan menjelang terbitnya fajar ya. Sengaja makan pada awal atau ujung siang, lalu terbukti bahwa dia makan pada waktu siang, artinya belum belum maghrib, belum tenggelam matahari, maka dia wajib qadha. Jadi orang yang menurut perkiraan dia ini sudah maghrib, sudah tenggelam matahari, maka dia langsung makan atau minum. Tapi ternyata itu belum, misalnya belum masuk maghrib, belum tenggelam matahari, maka puasanya wajib diqadha, artinya batal. Namun jika berpatokan pada hasil dugaan atau hasil ijtihadnya, maka puasanya tidak wajib diqadha. Tapi kalau menurut dia bahwa itu belum sudah masuk maghrib misalnya, atau belum keluar fajar, dan tidak ada petunjuk yang lain, tidak ada indikasi yang lain misalnya ya, tapi sekalipun dia yakin bahwa itu sudah masuk puasa, sudah masuk maghrib, sudah tenggelam matahari, menurut dia yakin, tapi ada indikasi lain, misalnya begitu melihat jam ternyata masih 5:30 misalnya, atau belum ada, biasa ada pengumuman buka puasa misalnya, itu tetap saja batal. Tapi kalau tidak ada indikasi lain, ada yakin bahwa itu sudah masuk maghrib atau itu sudah belum terbit fajar, maka puasanya sah dan tidak wajib qadha. Namun jika berpatokan pada hasil dugaan atau ijtihadnya, maka dia tidak wajib qadha. Nah begitu. Dengan demikian seharusnya seseorang, ini seharusnya menurut Ghazali, dengan demikian seharusnya seseorang tidak makan atau melakukan hal ya yang membatalkan puasa pada awal atau ujung siang, kecuali berpegangan pada hasil pandangan atau ijtihadnya. Maksud Imam Ghazali, dianjurkan orang berhati-hati menjelang berbuka puasa dan menjelang terbitnya fajar. Dan menjelang terbitnya fajar. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.